pagi adik-adik semua. Apa kabarnya? Tetap sehat ya, tetap semangat. Dan kita mau belajar firman Tuhan pagi hari ini. Sebelumnya, mari kita lipat tangan, kita berdoa dulu. Bapa kami yang baik, terima kasih buat pagi hari ini. Kami mau belajar firman Tuhan, kami ingin mengerti mengenai apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Ajarlah kami untuk bisa mendengarkan dengan baik. Dan ajarlah kami untuk bisa mempersiapkan diri dengan baik. Berikan kami hati yang mau belajar firman Tuhan, supaya kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Berkati anak sekolah minggu kami untuk Gaby, Davi, Eba, Gwen, Mikhail, Jos, Taskia, dan semua anak-anak yang mendengarkan YouTube ini. Biarlah kami semua boleh diberkati Tuhan. Juga berkati para guru sekolah minggu, berkati kami semua supaya kami boleh menyampaikan firman Tuhan dengan benar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, kita sebelum memulai pelajaran hari ini, kita akan mengulas apa sih minggu lalu kita belajar apa ya. Nah, minggu lalu kita belajar mengenai pelajaran yang keempat, mengenai gerejaku peduli. Nah, dalam peduli pasti banyak pemberian ya. Pada saat kita peduli pasti kita mau memberi. Dalam memberi juga ada beberapa tata cara yang memang Tuhan Yesus ajarkan melalui Paulus ya. Yang pertama, kita harus memberi dengan teratur, dengan komitmen. Setiap minggu kita wajib memberikan persembahan kepada Tuhan yang terbaik. Nah, yang kedua, kita melakukan dengan cara masing-masing. Ada yang ditransfer, ada yang diberikan langsung, ada yang dititipkan. Terserah dengan cara masing-masing, dengan cara adik-adik sendiri. Nah, yang ketiga, pemberian itu harus dilakukan, diberikan sesuai dengan berkat yang Tuhan percayakan bagi kita. Besar kecilnya itu nggak ditentukan adik-adik, tapi tergantung daripada berkat yang Tuhan berikan kepada kita, itu yang kita kembalikan kepada Tuhan. Ya. Lalu yang keempat, pemberian itu harus diberikan dengan motivasi yang benar, bukan untuk dilihat orang, bukan untuk mencari nama, tetapi dengan motivasi yang tulus. Diperhatikan, dilihat atau tidak dilihat, tapi kita tetap memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, yang terakhir, pemberian bantuan itu harus dilakukan dengan tanggung jawab yang benar. Pada saat kita memberikan dan pemberian itu disalurkan kepada orang yang membutuhkan, pasti dilakukan dengan cara dan prosedur yang benar, melalui orang-orang yang sudah dipercaya, yang sudah ditunjuk gereja, dengan cara yang benar, dengan surat menyurat, dengan membuat janji, semuanya dilakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, itu mengenai pelajaran minggu lalu. Nah, hari ini kita mau belajar mengenai pelajaran yang kelima, mengenai bekerja sama dalam memberitakan Injil. Nah, firman Tuhan akan disampaikan oleh Kakak Asaf. Nah, sebelum itu kita memuji Tuhan dulu yuk sama-sama. Hari
sudah memuji Tuhan, kita udah semangat, kita mau siap mendengarkan firman Tuhan. Nah, hari ini firman Tuhan diambil dari Kisah Para Rasul 9 ayat 26 sampai 30, juga Kisah Para Rasul 11 ayat 22 sampai 26, juga pasal yang ke-12 ayat 24 sampai 25, dan pasal yang ke-13 ayat 1 sampai 3. Nah, kita lihat nih pembacaan firman Tuhan yang disampaikan oleh Gaby dan Josh. Tiba di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawa kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan, dan bahwa Tuhan bicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Ia juga bicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, tetapi mereka itu berusaha membunuh dia. Akan tetapi setelah hal itu diketahui oleh saudaranya, anggota jawab mereka membawa dia ke Kaisarea, dan dari situ membantu dia ke Tarsus. Berita tentang mereka sampai ke telinga jemaat di Yerusalem, dan mereka mengutus Barnabas ke Antiokhia. Ketika Barnabas tiba dan melihat kasih karunia Allah, ia bersukacita dan menasihati mereka semua untuk tetap setia kepada Tuhan dengan hati yang teguh, karena Barnabas adalah orang yang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman sejumlah besar orang dibawa kepada Tuhan. Kemudian Barnabas pergi ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah ia menemukannya, ia membawa ke Antiokhia. Selama setahun mereka bertemu dengan jemaat dan mengajar banyak orang, dan di Antiokhia murid-murid untuk pertama kalinya orang disebut orang Kristen. Maka firman Tuhan makin tersebar dan makin banyak didengar orang. Barnabas dan Saulus kembali ke Yerusalem setelah mereka menyelesaikan tugas pelayanan mereka, membawa Yohanes yang disebut juga Markus. Suatu saat ada di antara jemaat Antiokhia nabi-nabi dan guru-guru, yaitu Barnabas, Simon yang disebut Niger, Lukius dari Kirene, Menahem yang dibesarkan bersama Herodes, raja wilayah, dan Saulus. Sementara orang-orang ini sedang beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, Roh Kudus berkata, "Khususkanlah bagiku Barnabas dan Saulus untuk tugas yang untuk itu aku telah memanggil mereka." Kemudian setelah mereka berpuasa dan berdoa serta menumpangkan tangan mereka atas Barnabas dan Saulus, mereka mengutus keduanya pergi. Terima kasih Gaby dan Josh. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Nah, kini saatnya kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan Kakak Asaf ya. Nah, jangan lupa adik-adik, setelah firman Tuhan ada kuis Alkitab yang menarik. Ayo didengarkan di akhir cerita firman Tuhan, kuisnya didengarkan, dijawab. Siapa yang paling cepat dan jawabannya tepat, pasti ada hadiah yang menanti. Yang pertama hadiah dari Tuhan. Yang kedua, kita kakak sekolah minggu memberikan reward buat yang paling cepat dan benar jawabannya. Ayo dikirim, bisa japri ke aku atau ke kakak Andika ya. Ayo diikuti, semangat ya belajar firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Hai, selamat pagi adik-adik semua. Minggu ini ketemu lagi sama Kok Asaf untuk kita belajar sama-sama firman Tuhan, cerita Alkitab sama-sama. Nah, di hari Minggu ini kita mau belajar dari satu kitab, yaitu kitab Kisah Para Rasul. Adik-adik tahu ada apa? Cerita apa di kitab Kisah Para Rasul ini? Yes, Kisah Para Rasul ini menceritakan bagaimana perjalanan rasul-rasul dalam memberitakan Injil. Salah satu tokoh penting di dalam kitab ini adalah seseorang bernama Saulus. Adik-adik masih ingat siapa Saulus?
Ya, Saulus adalah seorang yang dipakai Tuhan secara luar biasa yang kita lebih kenal dengan nama Paulus. Ketika sebelum dia bertobat, dia bernama Saulus. Waktu itu Saulus dalam perjalanan ke Damsyik, dia bertemu dengan Tuhan, dia dibutakan dan dia menjadi bertobat dan belajar firman Tuhan di Damsyik. Setelah dari Damsyik, bagaimana dia belajar dan mengajar firman Tuhan di Damsyik. Setelah dia bertobat, dia kembali ke Yerusalem. Sesampainya di Yerusalem, banyak orang-orang Yahudi di tempat itu tidak suka dengan Saulus karena Saulus dianggap sebagai seorang mantan yang mengejar-ngejar orang-orang Yahudi, orang-orang Kristen pada waktu itu. Orang-orang menjadi waspada dan menjadi takut dengan keberadaan Saulus gitu ya. Jadi saat itu Saulus mendapatkan ancaman-ancaman di kota Yerusalem. Saat itu meskipun banyak orang-orang Kristen di Yerusalem menerima Saulus karena mendengarkan cerita bagaimana Saulus sudah bertobat dengan sungguh-sungguh dan mengajar firman Tuhan dan belajar firman Tuhan di kota Damsyik. Jadi banyak orang-orang Kristen di Yerusalem saat itu sudah menerima. Tetapi banyak orang-orang Yahudi yang belum menjadi anak-anak Tuhan, yang tidak mau mengikuti Kristus, mereka bahkan sampai mengancam untuk membunuh Saulus gitu ya. Jadi karena hal itu, orang-orang Kristen di Yerusalem berusaha untuk menyelamatkan Saulus gitu, karena mereka percaya bahwa Saulus ini seseorang yang patut untuk diselamatkan juga gitu, seseorang yang patut dijaga keselamatannya, sehingga mereka melarikan Saulus ke Tarsus, yaitu kota kelahiran Saulus ini, atau selanjutnya kita akan sebut Paulus aja ya adik-adik ya. Nah, sesampainya di kota Tarsus, ya Paulus tetap kembali belajar firman Tuhan dan tetap mengajar firman Tuhan, tetap memberitakan Injil, memberitakan berita tentang siapa Yesus Kristus kepada orang-orang di Tarsus dan sekitarnya. Nah, ada satu tokoh lagi. Adik-adik ingat semua, ada seseorang yang bernama Barnabas. Nah, Barnabas ini tahu dengan betul bagaimana Paulus sebelum dia bertobat dan bagaimana cerita pertobatan Paulus gitu. Jadi Barnabas ini memiliki hati yang sangat mulia, hati yang sangat baik. Dia mencari Paulus sampai ke Tarsus, kota asalnya, untuk mengajak Paulus untuk melayani bersama-sama gitu. Jadi kita perlu belajar dari Barnabas bagaimana dia mempercayai seorang Paulus, seorang mantan penjahat bisa kita bilang ya, seorang yang sangat jahat, yang mengejar-ngejar orang Kristen dan membunuh orang Kristen pada waktu itu, akan tetapi bertobat dan diselamatkan oleh Tuhan dan menjadi seorang pelayan Tuhan. Dan Barnabas tidak melihat kejahatan-kejahatan Paulus di masa lalu, tapi dia melihat bagaimana Tuhan memakai Paulus dengan luar biasa, sehingga Barnabas pun mau mengajak Paulus untuk ikut serta di dalam pelayan-pelayanannya. Nah, waktu itu ada sebuah kota bernama Antioquia, di mana di situ juga banyak orang-orang Kristen yang tidak begitu terlayani, sehingga akhirnya Barnabas pun mengajak Paulus untuk ikut serta bersama-sama. Mereka pergi melakukan perjalanan ke Antioquia untuk melayani jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Antioquia gitu ya. Jadi jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Antioquia, supaya mereka bisa mengajarkan firman Tuhan, menyebarkan Injil lebih lagi, dan memelihara jemaat-jemaat yang ada dan tinggal di dalam kota Antioquia itu. Nah, hal yang bisa kita pelajari hari ini adalah kita mau mencontoh bagaimana seorang Barnabas, seorang rasulnya Tuhan, seorang pelayan Tuhan memiliki hati yang begitu baik, memiliki hati yang begitu mulia dalam melakukan pelayanannya dan dalam melakukan pekerjaan pengabaran Injilnya. Saat itu Barnabas melihat bagaimana keberadaan Paulus, sehingga Barnabas mau mengajak Paulus untuk ikut serta di dalam pelayanan mereka. Juga kita mau melihat bagaimana waktu itu orang-orang Kristen di Yerusalem, meskipun mereka tahu siapa Saulus sebelumnya, dan meskipun mereka tahu mereka sempat dikejar-kejar dan berusaha ditangkap dan dibunuh oleh Saulus, akan tetapi ketika mereka tahu Saulus bertobat, mereka menerima Saulus dengan penuh lapang dada dan penuh ucapan syukur, sehingga Saulus bisa melayani bersama-sama dengan mereka. Nah, jadi itu juga yang harus kita lakukan ya adik-adik ya, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita punya tugas yang sama seperti Barnabas dan Rasul Paulus, dan juga orang-orang seperti jemaat-jemaat Tuhan di kota Yerusalem waktu itu. Bagaimana kita harus mengabarkan Injil.
Akan tetapi kita tidak bisa sendirian di dalam mengabarkan Injil itu ya adik-adik. Kita perlu bantuan orang-orang lain, orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang kita percayai, dan kita harus punya hati yang baik dan hati yang mulia, hati yang mengenal dengan betul orang-orang di sekitar kita, siapa yang melayani bersama dengan kita, untuk kita ajak sama-sama di dalam pelayanan kita adik-adik, di dalam bagaimana kita bisa mengabarkan Injil kepada orang-orang lain. Nah, pertanyaannya, kemana, kepada siapa kita bisa mengabarkan Injil? Oh, tentu banyak. Kita bisa mengabarkan Injil kepada tetangga-tetangga kita, teman-teman adik-adik di dalam di tempat tinggal adik-adik sekalian ya, ataupun teman-teman di sekolah. Ya, meskipun saat ini sekolah sedang online, mungkin kita nggak bisa mengajak mereka untuk sama-sama datang ke sekolah minggu. Tapi kita ada cara lain, karena kita sekolah online, kita sekolah minggu juga online. Kita bisa punya cara, yaitu kita dengan menyebarkan link pelajaran-pelajaran sekolah minggu untuk mengajak teman adik-adik sekalian untuk bersekolah minggu bersama melalui video-video pengajaran sekolah minggu seperti yang adik-adik saksikan hari ini. Selain itu apa? Banyak sekali ya, jadi kita bisa saling mengunjungi satu sama lain, kita bisa saling memperhatikan satu sama lain, dan semua itu tujuannya untuk bagaimana aku, adik-adik sekalian bisa menceritakan tentang kebaikan Tuhan, tentang kebesaran Tuhan, dan tentang kabar baik tentang Tuhan Yesus kepada semua orang-orang yang ada di lingkungan adik-adik, orang-orang yang ada di sekitar tempat tinggal, teman-teman di sekolah, saudara-saudara, dan yang lainnya. Jadi gitu ya adik-adik ya, kita mau belajar mencontoh dari perjalanan pengabaran Injil, bagaimana Barnabas mengajak Paulus, dan bagaimana kisah mereka yang membuat kita hari ini bisa mendengarkan Injil Tuhan Yesus Kristus gitu. Jadi kita mau bersyukur tentang hal itu dan kita mau mencontoh mereka. Di lembar pelajaran adik-adik sekalian, di halaman paling belakang ada tugas-tugas. Di situ adik-adik bisa isi ya pertanyaan-pertanyaannya tentang bagaimana adik-adik mau melakukan, meneladani contoh-contoh yang di pelayanan yang sudah dilakukan oleh Barnabas dan Paulus. Jangan lupa diisi dan dikirimkan ke kami adik-adik. Nah, sekarang kita mau melakukan menghafal ayat hafalan. Ayat hafalan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 9 ayat 15 yang berbunyi demikian. Tetapi firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel." Sekali lagi ya adik-adik, Kisah Para Rasul 9 ayat 15. Tetapi firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel." Dihafalkan ya adik-adik, jangan lupa dikirimkan juga ke kami. Nah, sekarang kita mau berdoa, kita mau menutup sekolah minggu kita hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau mengajarkan kami bagaimana hari ini kami mau mencontoh teladan Barnabas yang mengajak serta Paulus untuk melayani, mengabarkan firman Tuhan bersama di Antioquia dan kota-kota sekitarnya. Kami mau sungguh-sungguh Tuhan belajar dari teladan ini. Kami mau bekerja bersama dengan teman-teman kami, dengan orang tua kami, dengan saudara kami, untuk kami bisa memberitakan Injil Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, ucap syukur, haleluya, amin. Sampai ketemu minggu depan adik-adik, dadah. Halo adik-adik. Nah, tadi udah belajar firman Tuhan sama-sama ya. Sekarang saatnya kakak Andika akan memberikan kuis. Nah, udah lama ya nggak dengar kuis dan juga mengerjakan kuis. Sekarang saatnya Kak Andika akan memberikan kuis. Kuisnya apa? Nih, yang di samping ya. Adik-adik boleh screenshot dan juga tulis di kertas. Nanti jawabannya kirim ke kakak Andika atau juga ke Tante Astri. Jawabannya nanti pasti akan mendapatkan reward. Tenang aja, jadi nggak usah khawatir. Cepet-cepet nanti kirim ke kakak Andika atau ke Tante Astri. Ya, selamat mengerjakan. Happy Sunday semuanya. Tuhan berkati. Hendaklah masing-masing memberi dengan menurut kerelaan hatinya,
jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat 7.